Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada video kali ini kita akan mulai bahas tentang soal UTBK, yaitu bidang pengetahuan kuantitatif. Oke, langsung saja kita mulai pada soal yang pertama. Semangka yang beratnya 1,2 kg dijemur di bawah terik matahari. Jika setelah 1 jam beratnya menjadi 0,9 kg dan berat bagian semangka yang bukan air sebesar 0,2 kg, berapa persen kandungan air yang hilang dari total air pada semangka? Nah, katanya di sini asumsikan proses penjemuran hanya menguapkan air. Berarti semangkanya nggak ikut diuapkan artinya. Nah, baik kita langsung saja. Berarti semangka awalnya 1,2 kilo. 1,2 kilo setelah 1 jam dia akan menyusut jadinya 0,9 kg katanya. Nah, yang setelah dijemur itu berarti kan menguapkan air. Menguapkan air kan ini selama 1 jam tadi ya. Nah, dari 1,2 ke 0,9 berarti yang diuapkan ada berapa? Air yang menguapnya adalah 0,3 kg. Nah, lalu katanya berat bagian semangka yang bukan air dari 0,9 kg ini adalah 0,2. Nah, berarti dari ini 0,2-nya bukan air. Berarti sisanya berapa? 0,2-nya bukan air, berarti 0,7-nya adalah air. Jadi, kalau kita lihat di sini dari 1,2 kg keseluruhan semangka ini ada 0,7 air yang sekarang ada 0,7 air dan 0,3 yang menguap. Nah, sekarang yang ditanyanya, berapa persen kandungan air yang hilang dari total air pada semangka? Nah, jadi kita dapat ya, berarti total air adalah air yang menguap tadi yang ini 0,3 kg ditambah air yang sekarang ada yang setelah dijemur 0,7, berarti air total semuanya adalah 1 kg. Nah, lalu barulah kita bisa nyari berapa persen kandungan air yang hilang. Nah, air yang hilang berapa? Air yang hilang tadi artinya ada yang menguap ya. 0,3. Berarti persen kandungan air yang hilang pada semangka adalah 0,3 dibagi 1 kg dikali 100 persen. Ini tahu lah ya berapa. 0,3 bagi 1, 0,3 dikali 100 berarti geser komanya 2 angka ke sini, berarti dia 30%. Nah, paham ya? Jadi ini sebenarnya caranya nggak panjang kok. Jadi emang kita menganalisisnya aja. Jadi kalau tips dari kakak, kalian baca dulu soalnya sambil memahami. Jadi nggak usah diulang-ulang baca soalnya. Jadi 1,2 berarti yang ini udah dapet nih gitu, langsung ditulis gitu. Oh, jadi setelah awalnya 1,2 kg dijemur jadi 0,9, berarti yang hilang adalah 0,3. Oh, yang dari sisanya tadi airnya itu 0,2. Berarti yang bukan airnya 0,7. Nah, barulah kita cari, bisa kita ketemukan total airnya adalah yang 0,3 yang menguap ditambah 0,7. Berarti jawabannya adalah tadi berapa kita dapat? 30%. Paham ya? Kita lanjut soal yang kedua. Pekerja A dapat mengecat sebuah dinding dalam waktu 4 jam. Nah, si A dapat mengecatnya dalam waktu 4 jam. Dan si B, pekerja B dapat mengecat dinding selama 3 jam. Nah, katanya jika dinding tersebut dikerjakan oleh A dan B secara bersama-sama, berapa lama waktu yang mereka perlukan untuk menyelesaikan pekerjaannya? Nah, ini kalau dari ceritanya berarti ini termasuk materi perbandingan ya. Perbandingan apa nih? Senilai atau berbalik nilai? Nah, kita perhatikan. Berarti kalau biasanya pekerja dan waktu itu adalah perbandingan berbalik nilai. Karena apa? Semakin banyak pekerja, maka semakin sedikit waktu yang diperlukan. Berarti semakin banyak bilangan pekerja, semakin sedikit bilangan waktu yang diperlukan. Makanya kita menyelesaikan ini dengan menggunakan perbandingan berbalik nilai. Jadi caranya tuh simple ya ini. Karena dia perbandingan berbalik nilai, maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pengecatan dinding tersebut, kita misalkan dengan 1/n, sama dengan berarti perbandingannya si A ini berarti 1/4 ditambah 1/3. Karena si A bisa mengerjakan 4 jam, berarti 1/4 ditambah si B nya 1/3. Jadi ini tinggal dicari berapa sih 4/3. Berarti ini tinggal kali silang ya, 3 kali 1 ini ke sini ya.
cepatnya ini 3 sama 4, berarti 3 tambah 4, 3 kali 1 3, 4 kali 1 4 per 12. Jadi artinya ini 7 per 12. Nah ini baru seper n, berarti n nya adalah ini tinggal dibalikkan, berarti 12 per 7. Nah jawabannya udah langsung ketemu ya, D jawabannya 12 per 7. Paham ya kira-kira? Jadi kalau udah kelihatan ini perbandingan berbalik nilai, yang langsung dikerjakan aja seperti ini. Kalau hubungannya itu adalah tentang pekerjaan, dengan yang ditanyanya adalah berapa waktu yang mereka perlukan untuk menyelesaikan dinding tersebut. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pengendara A berangkat dari kota Zeta dengan kecepatan 60 km. Anggap kota Zeta-nya saya tulis Z. Kecepatannya 60 km. 1 jam kemudian si B baru berangkat. Nah, berarti ini si A, ini kota Z, anggap ini A ya. Dan si yang merah ini B. Nah, sama-sama dari kota Z. 1 jam kemudian, pengendara B berangkat dari kota Zeta dengan jalur yang sama dengan pengendara A, dengan jalur yang sama dengan pengendara A, kecepatannya itu 80 km per jam. Nah, jika hingga 2 jam kemudian kedua pengendara masih terus berkendara tanpa henti, apakah pengendara B berhasil menyusul pengendara A, dan berapa jarak antara kedua pengendara tersebut, katanya gitu. Jadi kalau kakak sih lebih memilih mengerjakannya karena ini baru 1 jam dan 2 jam ya, jadi kita bisa cara manual aja, nggak perlu pakai rumus. Jadi logikanya kalau si A ini berjalan 1 jam lebih dahulu, berarti 1 jam itu berarti si pengendara udah sejauh 60 km kan, pengendara A, karena dia 1 jam nih, ini 1 jam, karena dia 1 jam duluan. Nah lalu si Z dia belum jalan. Nah barulah setelah 1 jam ini baru si Z jalan kan. Si Z jalan 1 jam itu dia 80 km, 80, dan katanya kan 2 jam kemudian, berarti Z ini berjalan selama 2 jam, berarti 2 jam itu 1 jam di 80, berarti kalau 2 jam dia 160 km. Ini Z selama 2 jam. Nah sedangkan kalau si A tadi 2 jam kemudian, katanya 2 jam kemudian, berarti dia jalan lagi 2 jam, berarti ini baru sampai 120, ini sampai 180 km. Berarti si A udah jalan sejauh 180 km. Nah si B selama 2 jam itu dia baru sampai 160 km. Jadi kesimpulannya apa dari dua ini? Nah kalian bisa lihat di option. Pengendara, berarti si B belum berhasil menyusul kan ya, karena dia masih di 160 km. Berarti jawabannya yang ini udah jelas tidak. Berarti pengendara B belum berhasil menyusul. Jarak keduanya adalah, berarti jaraknya berapa nih? Jarak keduanya adalah 20 km. Berarti jarak yang jawabannya benar adalah yang B. Paham ya kira-kira? Jadi kalau yang seperti ini sih kakak lebih memilih tidak menggunakan rumus, bahkan logika saja. Tapi logika saja. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Perbandingan luas permukaan dan volume suatu bola adalah A. Jika jari-jarinya menyusut 20%, maka perbandingan luas permukaan dan volume yang baru adalah, berarti kita cari luas permukaan, dan berarti kan luas permukaan dan volume yang lama itu berapa? Berarti volume yang lama itu V1 nya, berarti kalau ini bola berarti volumenya 4/3 pi R pangkat 3, dengan luas permukaannya itu adalah 2 pi R kuadrat. Nah sekarang yang ditanyanya kalau jari-jarinya menyusut, berarti volume keduanya adalah 20%, katanya menyusutnya 20%, berarti yang berubah itu adalah jari-jarinya. Berarti R2 nya adalah menyusut 20%, berarti tinggalnya 80% dari si R. Berarti 80% nya adalah 4/5 R. Ya. Berarti kalau dia menyusut 20%, jadi sisanya adalah 80% dari si jari-jari semula. Nah 80% itu sama dengan 4/5. Nah paham ya, dari berubah 80% ke 4/5, 80% itu kan 80/100. Nah berarti 80/100 sama dengan sama-sama dibagi 20, 4/5. Nah, jadi ini yang kita masukkan, 4/3 pi, R nya berubah jadi 4/3, pi nya tetap, R nya berubah menjadi yang ini, kita ambil R2 nya. R2 nya adalah 4/5
R pangkat 3. Nah, lalu luas permukaannya juga begitu. R-nya udah berubah. R-nya udah berubah jadi 2pi, R-nya itu 4/5R, tapi dia kuadrat ya. Nah, di sini dia nanti perbedaannya. Nanti berapa tuh hasilnya? 4/3 pi, ini 4 pangkat 3 itu adalah 64 ya. 64, R 5 pangkat 3 itu 125, R pangkat 3. Lalu si luas permukaannya, ininya 2pi, ini 16/25, R pangkat 2. Berarti kalau kita jadikan ke V1, berarti ini kalau V1 volume 1 itu kan ini ya, 4/3 R pangkat 3. Berarti ini 64/125 V1. Lalu luas permukaan 2-nya juga gitu. Ini sama ini kan luas permukaan 1. Berarti 16/25 luas permukaan 1. Jadi katanya, jika perbandingan luas dan volume bola yang pertama adalah A, berarti maka perbandingan luas permukaan dan volume yang baru adalah, berarti ini kita bandingkan. Berarti 64/125 banding 16/25. Berarti berapa tuh? Berarti 64/125 kali 25/16. Berarti dia 3 ya. 5. 5 ini juga dapat 4. Berarti dia 4/5. Jadi 4/5 ini adalah 80%. Jadi maka perbandingan luas permukaan dan volume yang baru adalah 80%. Berarti 80% ini adalah turun sebanyak 20%. Berarti jawabannya adalah B ya. Nah, paham ya kira-kira? Oke, kita lanjut. Manakah yang paling besar dari ini? Nah, gimana sih cara ngitungnya ini? Ya. Kalau kakak pribadi sih triknya sih tergantung kita aja ya. Nah, soal ini memerlukan kecepatan berhitung kalian sebenarnya ya. Jadi semakin terlatih dan semakin cepat kalian berhitung, maka semakin cepat kalian mengerjakan soal-soal seperti ini. Tapi kakak akan menjelaskan cara yang jelasnya dulu ya, baru cara yang lebih cepatnya menggunakan sense dari kecepatan berhitung kalian gitu loh. Jadi ini kan persennya. Jadi kita cari satu persatu ya untuk memastikan jawabannya. Jadi 60% ini kan 0,6, berarti jawaban A itu adalah 2/3 dikali 0,6. Nah, ini tinggal kita bagi 0,6 bagi 3 berarti 0,2. 0,2 kali 2 0,4. Lalu yang kedua 4/6 kali 30%, berarti 4/6 itu sama dengan 2/3. Berarti 2/3 dikali 0,3, berarti ini 1. Berarti 0,1 kali 2 berarti 0,2. Lalu yang ketiga 4/3 dikali 60%, berarti 0,6. Ini dibagi lagi hasilnya 0,2 dikali 4 berarti 0,8. Yang D-nya juga 2/3 dari 0,3. Berarti ini 0,3 bagi 3 0,1 ya, bagi kali 2. Berarti 0,2. Yang terakhir 1/3 dari 90%. Jadi 1/3 dari 0,9. Jadi ini adalah 0,3. Jadi ini memang sangat membutuhkan kecepatan berhitung kalian. Semakin cepat kalian berhitung, maka ini jawabannya kadang bisa pakai feeling aja. Misalnya udah di kepala aja, nggak perlu ditulis jawabannya, dan nggak perlu ditulis caranya. Kalian udah bisa dalam otak aja gitu, 2/3 kali 0,6 sekian. Jadi ini penjelasannya ya. Jadi kalau ada yang lebih cepat dari ini mungkin nggak perlu ditulis kak. Oh ya, berarti kalian udah bagus, udah pintar. Jadi ini untuk kalian-kalian yang masih ragu dalam menyelesaikannya, dan seperti ini dulu. Nanti semakin banyak kalian latihan, maka kalian akan semakin lancar dalam mengerjakan soalnya. Berarti ini yang paling besar adalah 0,8. Berarti ini C ya. Berarti yang jawabannya adalah C. Nah, paham ya sampai di sini. Sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk mulai belajar ya untuk PTN, dan kalian bisa meraih impian kalian masuk ke perguruan tinggi yang kalian inginkan. Mudah-mudahan semua yang nonton video ini lulus ya untuk UTBK dan SBMPTN 2021. Baik, jangan lupa di like dan di subscribe bagi kalian. Nantikan video-video berikutnya, insya Allah kakak akan update terus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.